Kita semua pasti banyak sekali menghadapi lika-liku kehidupan. Namun, jika kita berfokus kepada masalah-masalah yang sedang kita hadapi, kita akan merasa sulit untuk mengendalikannya, sehingga segalanya hancur berantakan. Dalam momen menjelang akhir tahun 2022 ini, kiranya kita tetap memusatkan perhatian kita kepada Allah dari hari ke hari, dengan datang kepadanya dalam doa dan mempelajari janji-janjinya dalam kitab suci. Maka, Tuhan akan memberikan kita hal yang besar, yaitu janji yang lebih indah dan lebih luar biasa dibandingkan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan video pembuka ini bagaimana menjelang akhir tahun ini kita seringkali fokus kepada masalahnya, situasinya ya. Dan kita diingatkan supaya kita hanya fokus kepada Tuhan ya. Dan tema kita hari ini adalah Tuhan akan memberitahu sesuatu yang besar. Amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya. Kita mau buka hati kita supaya kita benar-benar menerima sesuatu yang besar ini dari Tuhan ini ya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau mengingatkan kami bahwa di hari-hari ini untuk kami datang berseru dan berharap hanya kepadamu. Karena di dalam Engkau ada pertolongan, ada jawaban, dan Kau siap memberikan yang terbaik dan terbesar ini bagi kami. Ya, buka hati kami, siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Mari kita baca firman Tuhan ini dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, mari kita baca di dalam versi bahasa Inggris. Dikatakan demikian, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Amin. Nah sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini, Tuhan lagi mengingatkan kita nih ya. Dan Tuhan lagi berbicara kepada kita menjelang akhir tahun ini, supaya kita jangan fokus kepada fakta atau kenyataan dan masalah yang ada di sekitar kita. Tetapi supaya kita fokus kepada Tuhan, yaitu kepada janji Tuhan. Iya. Jadi Tuhan sedang mengingatkan kita dan berbicara kepada kita bahwa sekaranglah waktunya, yaitu ini adalah waktu dan kesempatan yang terbaik di akhir tahun ini untuk kita mencari Tuhan, ya, berharap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab semua doa dan seruan kita kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan berjanji apabila kita berdoa, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Oleh karena itu, kita jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada rencana Tuhan dan janji Tuhan yang jauh lebih besar ini. Yang jauh lebih indah, yang jauh lebih baik dan lebih luar biasa dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi. Iya, lalu Tuhan berjanji apabila kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita
hal-hal yang tidak terpahami dan yang Amin. tidak diketahui. Oleh karena itu kita harus mempunyai iman Iya. dan cara berpikir untuk dapat percaya, Iya. mengerti, melihat dan meraih apa-apa yang beyond, Amin ya. yang out of the box dan yang di luar batas-batas kemampuan berpikir kita. Amin ya. Nah, hari ini kita diingatkan nih, sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Ingat ya, Amin. Tuhan tidak terbatas. Yang tidak bisa juga dibatasi oleh pikiran kita dan juga oleh pengertian kita sendiri ya. Jadi, sahabat yang baik, inilah janji Tuhan untuk kita bahwa di akhir tahun ini apabila kita datang berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita dan memberitahu kepada kita hal yang besar dan tak terpahami. Amin. Ya. Nah, mari kita baca firman Tuhan ini di Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan Iya. jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Kami mau bersaksi ya, bagaimana kami sangat diberkati ya dengan ayat ini ya, dengan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan menjawab dan melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan, yaitu Tuhan akan menjawab dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami ini, yaitu hal-hal yang tidak pernah kita ketahui. Melalui firman Tuhan ini kami diingatkan supaya kami merubah merubah cara berpikir. Iya, cara berpikir ini Sebab, jadi kayak kontainer nih pikiran kita pikiran ya. kita itu. Sebab apa yang kami pikirkan akan menentukan apa yang kita doakan. Amin. Dan apa yang kita doakan akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dan dibatasi dengan apa yang ada dalam pikiran kami. Ya, sebab kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kami jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Jadi kami praktekkan hal ini. Ketika kami berdoa, pikiran kami harus percaya dan sepakat dengan apa kata Tuhan, yaitu firman Tuhan ya. Jadi kalau bagi Tuhan katakan tidak ada yang mustahil, ya udah pikiran kita juga seperti itu ya. Iya. Nah, ketika pikiran kami percaya dan sepakat dengan firman Tuhan, maka kami tidak lagi berdoa dengan pikiran manusia kami yang terbatas. Tetapi kami berdoa dengan pikiran yang percaya dan sepakat dengan firman Tuhan yang tidak terbatas itu. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin ya. Nah, sejak anak-anak kami masih kecil ya, kami sudah mendoakan ya anak-anak kami sesuai dengan firman Tuhan yang kami dapat nih. Anak yang pertama, yang kedua, ketiga kami doakan. Dan ini yang menjadi rema bagi kami. Sehingga firman-firman ini kami doakan terjadi untuk anak-anak kami ya. Dan juga terjadi di dalam karakter anak kami, untuk kebutuhan anak kami, bahkan untuk pasangan hidup dan masa depan anak-anak kami. Dan tentunya untuk rencana Tuhan bagi anak-anak kami ke depan ya. Nah, saat ini kami melihat ya, kita lihat sendiri ya, kita menyaksikan ya, bagaimana ternyata firman-firman Tuhan yang kami kami doakan ini dan deklarasikan ini satu persatu terjadi dan digenapi dalam kehidupan anak-anak kami ya. Iya, luar biasa ya sahabat yang baik. Dan mari kita baca Filipi 4 ayat 8 ya. Dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Wah, ini ayat ini luar biasa sekali ya. Nah, melalui firman Tuhan ini kita lagi diingatkan nih untuk kita membangun, mengisi dan memenuhi pikiran kita dengan apa? Dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Iya, ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan ini,
maka doa-doa kita menjadi tidak terbatas. Amin. Dan Ya. Tuhan akan menjawab jauh lebih Wow. daripada yang kita doakan Amin. Ya. dan pikirkan. Dan Tuhan akan memberitahu kepada kita hal-hal yang besar Ya. dan yang tidak terpahami kepada kita. Amin ya. Jadi di akhir tahun ini, mari kita jangan batasi pikiran kita, Iya. ya, supaya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar ini, dan semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, wow, benar-benar terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga kita akan mengakhiri tahun ini dan juga memulai tahun yang ke depan ini dengan kemenangan. Kemenangan, Ya, wow. amin. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, Ya, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, ya. silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali berjumpa bersama kami dalam acara Terang Kasih. dengan tema Tuhan akan memberitahu sesuatu yang besar. Nah sahabat yang baik, ada DM yang masuk ya, kita akan baca ya. @panti_asuhan hadirat kasih. Shalom Bapak Ibu, mohon dukungan doa Bapak Ibu buat anak-anak yatim piatu, anak-anak yang terlantar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless you. Wow. Ya, dari kamu Ini sayang. luar biasa ya. Kita Ada doakan yuk. satu beban yang Iya. begitu luar biasa untuk orang-orang yang Iya. anak-anak yang yatim piatu itu, Iya, di mana kita peduli dengan mereka dan Iya. kita mau kita berdoa untuk semua anak yatim Iya. piatu, baik ini di panti asuhan atau Iya. dimanapun, kita mau berdoa ya. dan hari ini juga kami mau menguatkan untuk ibu ya, karena anak yatim piatu itu spesial di hati Iya, Tuhan. spesial di Tuhan mata tidak akan meninggalkan, Tuhan pasti akan memelihara. Yuk kita doakan ya. Bapak, kami percaya bahwa hatimu mengasihi anak-anak yatim piatu ini. Amin. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan meninggalkan mereka kekurangan dan kelaparan. Kami berdoa semua kebutuhan anak-anak yatim piatu ini dipenuhi. Bahkan menjelang akhir tahun ini Tuhan berkati sumber-sumber berkat yang baru mengalir untuk panti asuhan ini. Dan semua kebutuhan anak panti asuhan dipenuhi dan dicukupi. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ya Ibu ya. Mari kita lihat. Wah ada yang berikutnya nih ya. Dari Cynthia _ cute. Kita baca ya. Shalom Pak Agus, Ibu Mala. Saya ingin bertanya, bagaimana cara saya agar terus memusatkan perhatian kepada Allah di tengah pergumulan masalah saya dan keluarga hadapi. Iya, Iya. dari kamu sayang. Ya, kita panggilnya Cynthia ya, Cynthia ya. Memang kehidupan di dunia ini tidak akan luput dari masalah dan Ya, masalah yang betul, datang betul. bergantian gitu ya. Pasti ada saja masalah. Tuhan juga memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, yaitu di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dikatakan kita adalah lebih dari pemenang. Ya, bagaimana caranya tadi Cynthia tanya ya, untuk memusatkan perhatian kepada Allah di tengah pergumulan masalah yang dihadapi oleh Cynthia. Cynthia, bukan kamu saja dalam pergumulan, kami pun juga dalam pergumulan sering dulu. Sama-sama kita semua ngalamin. Tetapi satu hal yang penting benar apa yang dikatakan oleh Cynthia, kita perlu berespon benar. Artinya di tengah pergumulan itu kita memilih dan memutuskan. Ya, artinya memilih dan memutuskan kita terfokus kepada masalah itu atau kita berfokus kepada apa yang Tuhan katakan. Apa yang menjadi janji Tuhan, firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kuasa. Jadi hari ini biarlah Cynthia ketika hari-harimu hari ini menghadapi masalah, coba. Katakan, aku memilih untuk percaya kepada firman. Amin. Minta kepada Tuhan firman apa yang Tuhan berikan kepadamu dalam setiap pergumulan dan masalah yang ada. Amin. Nah, mungkin juga ada pergumulan ini di antara sahabat yang baik ya yang sedang menyaksikan ini ya.
mau fokus sama Tuhan nih gimana sih caranya gitu ya. Simple, sederhana. Gini aja ya. Pegang firman Tuhan ya. Misalnya ya, saudara melihat, aduh pas akhir tahun keadaan keuangannya kok kurang gitu ya, kebutuhannya banyak. Ada firman Tuhannya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Nah, fokus aja kepada kebenaran itu ya. Yuk kita doakan Cynthia ya. Tuhan kayak berdoa, biarlah Cynthia diberikan firman Tuhan, dan juga untuk para sahabat yang baik yang membutuhkan pertolongan Tuhan, diberikan firman Tuhan yang menjadi jawaban, pegangan untuk percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan ini terjadi dan digenapi. Untuk tidak lagi takut dan khawatir, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, hal-hal apa nih perlu kita ingat? Tadi kita sudah dengar firman, kita sudah dengar ada kesaksian. Jadi apa yang harus kita ingat supaya kita percaya dan mengerti bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Yang pertama adalah di akhir tahun ini jangan fokus kepada masalah, apapun masalah kita. Tetapi fokuslah dan percaya kepada janji Tuhan. Ya, bahwa apabila kita datang berseru dan berdoa kepada Tuhan di akhir tahun ini, maka Tuhan akan menjawab doa kita jauh lebih daripada apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan akan memberitahu kepada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Amin. Nah, yang kedua, di akhir tahun ini jangan batasi Tuhan ya, dan juga jangan batasi doa kita dengan pikiran manusia kita yang terbatas ini, sebab Tuhan tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi, tetapi miliki pikiran yang percaya dan sepakat dengan firman Tuhan, sehingga pikiran kita dan doa kita menjadi tidak terbatas, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga, di akhir tahun ini jangan berpikir negatif. Nah, itu penting tuh. Ya. Jangan berpikir negatif, berpikir jadi pasif gitu, aduh susah nih gitu ya. Tetapi bangun, isi dan penuhi pikiran kita dengan semua yang benar, ya semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, maka semua yang positif, yang baik dan yang benar ini akan terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Sahabat yang baik, Tuhan siap untuk menjawab doa kita di akhir tahun ini ya. Percaya hal ini, karena itu mari kita datang kepada Tuhan ya. Bahwa semua masalah kita, berhubungan kita kepada Tuhan. Iya, sahabat yang baik, tinggalkan semua pikiran manusia kita yang terbatas dan yang selama ini membatasi kita. Percaya dan sepakat dengan firman Tuhan yang tidak terbatas. Maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Datang kepada Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan Allah Maha Besar.
ajaib dalam hidup kami, hari lepas hari bertambah indahnya, ada bersamamu di setiap waktu. Dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia membebaskan dan beri kemenangan. Hatiku bersyukur sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selamanya. Bapa, kami percaya dan kami bersyukur bahwa ketika kami datang berseru dan berdoa kepadamu Tuhan, maka Engkau menjawab jauh lebih daripada yang dapat kami pikirkan dan doakan. Dan Engkau Tuhan akan beritahu kepada kami hal-hal yang besar dan yang tak terpahami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, itu terjadi dan digenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan Tuhan memberkati.